Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasul ajmain amma ba'du. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar kembali matematika bersama saya Pak Heri. Insyaallah kita hari ini akan belajar dengan faktor suatu bilangan ya, faktor suatu bilangan. Ya, ini materi kita, yaitu faktor suatu bilangan. Baik, untuk memahaminya ini, saya akan sampaikan faktor itu adalah bilangan-bilangan yang habis membagi dari bilangan tersebut. Saya contoh, kalau misalnya ada sebuah permen ada 12 buah permen misalnya. 12 buah permen itu dibagi kepada 3 orang, maka setiap orang mendapat 4 ya, setiap orang mendapat 4 permen. Kalau kemudian ada 12 permen dibagi oleh 2 orang, maka setiap orang mendapat 6 permen. Iya, 6 permen. Baik. Sekarang kalau ada 12 permen dibagi oleh 4 orang, maka setiap orang mendapatkan 3 permen. Iya, 3 permen. Kemudian kalau 12 permen dibagi oleh 6 orang, maka setiap orang mendapat 2 permen. Oke, 2 permen. Kemudian 12 permen ini dibagi oleh 1 orang, maka setiap orang mendapatkan 12 permen. Iya. Sekarang bisa kita urutkan nih dari kecil nih. Urutkan misalnya, urutkan dari 12 dibagi 1 sama dengan 12. Nih, kemudian nih 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nih, kemudian 12 dibagi 3 sama dengan 4. Kemudian 12 dibagi 4 sama dengan 3 ya. Kemudian 12 dibagi berapa lagi? Bagi 6 ya. Dapatnya berapa? Bagi 6, 2 ya. Oke. Baik, anak-anak sekalian. Jadi, untuk memahaminya adalah angka-angka yang habis membagi 12 itulah faktornya. Sebagai contoh, misalnya jadi bilangan yang ada nih, 1, bilangan 1, kemudian berapa lagi? Nih 2, berapa lagi? Nih 3, berapa lagi? 4, berapa lagi? 6. Nah, kemudian dan berapa lagi? 12 ya. Dan 12 itu sendiri, karena 12 dibagi 12 dapatnya 1. Jadi kalau ada permen 12 dibagi 12 orang dapatnya 1. Nah, itu dia ya. Seperti di sini kan. Ini misalnya 12 dibagi 12 dapatnya adalah 1. Nah, ini dia ya. Baik. Lah, bilangan 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 inilah adalah namanya yang disebut dengan faktor. Ya, disebut dengan faktor. Jadi bilangan yang habis membagi bilangan tersebut maka disebut dengan faktor. Sebagai contohnya misalnya ya. Contoh misalnya bilangan 10 misalnya. Nah, 10. Caranya pertama, bilangan 10 ini 10 dibagi 1 berapa? 10. Baik. Kemudian 10 dibagi 2 berapa?
Iya, 5. Kemudian 10 bagi 3 bisa nggak? Nggak bisa. Bagi 4? Nggak bisa. Bagi 5? Iya, bisa. 10 bagi 5 berapa? 2. Ini dia. Kemudian 10 bagi 10. Dapatnya 1. Lah, angka-angka ini, nah, inilah namanya faktor. Jadi faktor dari 10 atau bilangan faktor ya, faktor dari 10 adalah nih, boleh ini, boleh ini. Nah, 1, misalnya ini 1, kemudian 2, kemudian nih 5 dan 10. Nih, faktor dari 10 adalah 1, 2, 5 dan 10. Artinya bilangan 1, 2, 5 dan 10 itulah bilangan-bilangan yang habis membagi angka 10 ya. Oke, misalnya contoh lagi. Misalnya 15 ya, 15. Baik, 15. Caranya kita lihat 15 ini dibagi 1 dulu. Berapa hasilnya? 15 ya. Baik. 15 dibagi 2 bisa nggak? Nggak bisa. Bagi 3? Bisa. Berapa bagi 3? 5 ya. Baik. Kemudian 15 bagi 4 bisa nggak? Nggak bisa. Bagi 5? Bisa. Berarti 5 harus bagi 5 berapa? 3. Kemudian 15 bagi 6 bisa. Bagi 7, bagi 8, bagi 9 nggak bisa. Bagi 10 nggak bisa. Bagi 11 nggak bisa. 12, 13, 14, 15. 15 bagi 15 berapa? 1. Lah, angka ini nih itu adalah faktornya, atau ini sama faktornya. Berarti faktor dari 15 adalah berapa? Sebutkan angkanya. Boleh ini dari kecil. 1, kemudian 3, kemudian 5 dan berapa? 15. Ini dia. Nih ya, untuk menentukan faktor suatu bilangan ya, atur bilangan. Baik, Anda sekalian. Untuk lebih mudahnya coba kita lihat ya. Kita lihat latihan misalnya. Kita buat latihan lah ya, sedikit tapi latihan. Misal latihan ya. Kita buat latihannya. Ini latihan. Faktor dari titik 2. Misalnya 25. Nih, 25. Ya. Sama dengan berapa? Faktor dari 16. Berapa? Faktor dari 24. Berapa? Nah, ya. Nih. Faktor dari 36. Nah, nih berapa ini? Coba nanti sebagai latihan di rumah ya. Untuk lebih jelasnya, akan ulangi sekali lagi ya. Kita buat soal. Misal 42 misalnya. Nah, 42. Faktor dari 42. Caranya gimana? Caranya gimana? 42 dibagi 1 sama dengan 42. 42 dibagi 2 sama dengan berapa? 21. Kemudian 42 bagi 3. Bisa nggak? Udah bagi 3. Bisa apa enggak? Udah bagi 3. Coba dulu. 42 bagi 3 berapa? Dapatnya berapa? 42 bagi 3. Nih, cek di sini misalnya. 42 bagi 3. Tuh.
Sini 1, sininya 3, kurangkan berapa? 1 sini 2, 12 bagi 3 4, berarti dapatnya 12, kurangkan dapatnya 0, berarti hasilnya adalah 14. Berarti 42 dibagi 3 itu hasilnya adalah 14. 42 bagi 4 bisa nggak? Nggak bisa. Bagi 5 nggak bisa. Bagi 6 bisa nggak? Bagi 6 ya, 6 kali berapa? 42 kali 7, berarti 42 bagi 7 berapa? Tinggal balik aja ya, 6 kan gitu. 42 bagi berapa lagi? Bagi 14 sama dengan berapa? 3. 42 bagi berapa lagi? Bagi 21, dapatnya 2. 42 bagi berapa lagi? Bagi berapa? Bagi 42 sama dengan 1. Lah, angka-angka ini nih atau ini itu adalah faktornya. Tinggal tulis saja. Berarti faktor dari 42 itu adalah, lihat angkanya itu dari yang kecil kita ambil ya. Dari yang kecil. Berapa? Nih misalnya 1. Berarti angka 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 6, setelah itu 7, kemudian 14, kemudian 21 dan 42 itu adalah faktor-faktor dari 42. Nah, itu dia. Ya. Baik anak sekalian, itu saja mungkin beberapa hal yang sudah Bapak kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan diulang-ulang ya, diulang-ulang lagi videonya, kemudian kerjakan latihannya ya, untuk latihan di rumah. Tetaplah belajar, tetaplah semangat dan bantu orang tua di rumah. Demikian aja. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar matematika bersama dengan Pak Heri, semakin lama semakin ngerti.